seorang sufi perempuan, Rabi'ah al-Adawiyah al-Basri, karena dari Basrah, Qaisiyah, karena dari suku Qais. Salah seorang sufi perempuan. Kalau sufi ulama ada beberapa yang perempuan. Kalau nabi, saya tidak tahu, harusnya juga ada, karena nabi itu kan puluhan ribu yang harus kita imani. Cuma yang kita ketahui dari Al-Quran itu 25. Dalam Al-Quran sendiri kita kenal misalnya Maryam. Maryam itu juga dapat ilham, dapat semacam wahyu, juga ditemui oleh Jibril. Dengan definisi tertentu mungkin beliau juga bisa dikategorikan nabi, tapi tidak termasuk yang 25. Kan waktu mau mengandung Isa itu kan malaikat Jibril datang terus ngasih ilham ke beliau bahwa sebentar lagi kamu akan mengandung. Itu salah satu mukjizatnya dari Maryam. Maryam juga seorang zahid. Pas dia uzlah itu selalu turun makanan dari langit. Itu yang bikin Nabi Zakaria heran. Nah, itu kan termasuk jenis mukjizat. Dengan definisi tertentu mungkin beliau sebenarnya termasuk nabi, tapi tidak termasuk yang 25. Kenapa bukan nabi? Ya karena memang tugas-tugasnya nabi itu coraknya banyak yang maskulin. Ada tabligh, ada jihad, ada. Jadi sehingga 25 itu yang diperkenalkan ke kita kebanyakan laki-laki. Tapi kalau sufi banyak, ulama perempuan banyak. Termasuk salah satu sufi ini Rabi'ah al-Adawiyah. Teman-teman mungkin pernah dengar, bahkan mungkin sering dengar beliau. Kalau dalam dunia tasawuf, Rabi'ah Adawiyah ini yang dikenal mencetuskan tren baru. Kalau hari ini namanya tren, genre baru, pola baru, berinteraksi sama Allah. Kalau sebelumnya para sufi itu mentoknya seperti Hasan Basri dan kawan-kawan, itu mentoknya di khauf dan roja. Jadi sufi itu mendekati Allah jalurnya khauf sama roja. Khauf itu selalu takut, selalu khawatir, jangan-jangan keliru, jangan-jangan Allah marah, jangan-jangan Allah murka, sehingga pengabdiannya serius. Kalau roja itu berharap, semoga Allah meridhoi, semoga ini jalurnya roja, semoga Allah membantu kita, semoga kita diampuni. Ini namanya jalur roja. Sebelum Rabi'ah itu para sufi mentoknya di khauf sama roja ini ketika berinteraksi sama Allah. Nanti Rabi'ah memperkenalkan tren baru, tidak hanya nyampe di khauf dan roja. Karena kalau khauf dan roja itu masih berjarak sama Allah. Jadi antara takut sama berharap. Maka diperkenalkanlah oleh Rabi'ah gaya baru namanya mahabbah. Nanti diikuti oleh banyak sufi selanjutnya seperti Rumi dan kawan-kawan. Minggu depan kita ngomong Rumi. Jadi itu istimewanya seorang Rabi'ah. Kalau sejarahnya Rabi'ah ini anak keempat, ya namanya saya Rabi'ah. Nanti kalau Rabi'ah atau anak kelima berarti bahasa Arabnya nggak lulus. Ya. Beliau kan orang Basrah, mesti ngerti. Anak keempat, kakak-kakaknya juga semua perempuan. Sebenarnya ayahnya ini namanya Ismail, pinginnya Rabi'ah ini laki-laki. Tapi kok ya lahirnya perempuan lagi, ya tidak apa-apa sudah. Ayahnya orang biasa-biasa, tidak termasuk
dari kalangan ulama besar atau punya darah biru bangsawan. Enggak. Orang biasa-biasa aja di Basra, cenderung golongan miskin, golongan du'afa. Jadi tidak usah minder kalian yang merasa orang biasa-biasa, bapaknya juga biasa-biasa, orang kampung, ada kesempatan jadi wali. Jadi buktinya Robi'ah juga bisa. Jadi tidak harus nunggu punya darah biru atau keturunan ulama besar. Kalau dirunut-runut tidak harus kamu habib, tidak harus kamu kiai, atau tidak harus ayahmu ulama besar, bisa. Contohnya Robi'ah ini. Cuma memang ayahnya Robi'ah ini dan juga ibunya meskipun orang biasa-biasa, kalau bahasa agamanya termasuk orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang peduli sama agamanya. Dan gaya ini nanti diwarisi anaknya. Ya tidak mungkin lah kalau orang tuanya cuek sama agama, tidak mungkin bisa melahirkan anak yang peduli sama agama. Karena pendidikan awal yang menentukan dalam keluarga. Pak Ismail ini miskin. Bahkan waktu Robi'ah menjelang lahir itu dia tidak punya apa-apa, minyak aja tidak punya, sehingga rumahnya gelap gulita. Sampai istrinya, Pak, mbok pinjem-pinjem ke tetangga, itu loh tetangga sebelah kaya raya, itu loh rumahnya terang beneran, mbok sampean pinjem minyak dikit aja rumahnya biar terang, nanti aku kalau melahirkan Robi'ah ini gimana, gelap. Karena disuruh oleh istrinya, khawatir istrinya kecewa, ya didatangi rumahnya tetangganya yang kaya itu. Cuma dia berdiri aja di depan rumahnya, nggak mengetuk pintu, ya nggak teriak-teriak, terus pulang lagi 2-3 kali begitu. Karena dia ketika ditanya kok nggak diketuk pintunya, kok nggak bilang minta tolong ke tetangga, karena ternyata beliau punya prinsip nggak mau minta-minta selain pada Allah. Jadi prinsipnya begitu. Terus, nah, waktu sedang galau-galaunya malamnya Pak Ismail ini mimpi ditemui oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bilang, tenang aja Pak. Ya ini ngomong bahasa Arab nih. Artinya begitu, tenang aja, putri sampeyan ini akan jadi pionir di zamannya. Dia akan, kalau di teksnya itu, dia akan diikuti oleh 7.000 ulama besar. Di teksnya begitu. Kalau Robi'ah Adawiyah itu kan teks yang paling terkenal kan dari Syekh Muhammad Atiyah Homis sama Syekh Abdul Mun'im Kondil. Dua-duanya naskah ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silahkan dicari. Jadi Nabi bilang, tenang aja, anakmu akan jadi orang besar. Nah, untuk mengatasi kesulitanmu hari ini, nulislah surat, kirimlah ke Amir Basrah saat itu. Amir Basrah saat itu, katanya Nabi, Amir Basrah ini setiap hari membaca sholawat 100 kali. Khusus malam Jumat baca 400 kali. Cuma malam Jumat kemarin dia lupa tidak baca yang 400 itu. Kirimlah surat, bilanglah ada salam dari Kanjeng Nabi. Kelupaanmu 400 sholawat itu gantilah dengan 400 dinar. Kasih ke yang nulis surat ini. Begitu suratnya ditulis, dikirim ke Amir Basrah, ya Amir Basrahnya kaget kok ada orang biasa-biasa di kampung ditemui Kanjeng Nabi mengingatkan kelupaannya dia baca sholawat. Akhirnya rencananya Syekh Ismail ini mau dipanggil ke istana, tapi Amir Basrah ini merasa tidak pantas kalau dia tak panggil ke istana, aku yang harus datang ke sana. Dan meskipun di suratnya perintahnya Nabi nyuruh ngasih 400 dinar, ya dikasih 2000 dinar. Ya, dinar itu berarti uang emas. Kalau dirham kan perak. Ya, saya tidak tahu kursnya berapa zaman itu.
Kalau dikuruskan sama dolar mungkin ya sudah banyak. Itu sebelum menjelang kelahiran Robi'ah. Nanti masa kecil ya biasa-biasa. Kenalnya Robi'ah sama agama ya kayak kalian ini. Dia termasuk rajin ke masjid. Oh ya beneran ini. Ya di Basra kan gak mungkin saya bilang rajin ke kampus. Pendidikannya mesti dari masjid ke masjid zaman dulu. Jadi parameternya itu, sehingga dikenal sebagai orang-orang soleh itu ya rajin ke masjidnya itu, termasuk saudari-saudarinya. Cuma Basra ini zaman itu kemudian dilanda kekeringan hebat. Ayah ibunya meninggal Robi'ah sekitar umur belasan tahun. Ayah ibunya meninggal, jadi 4 orang gadis muda belasan tahun yatim harus kerja menghidupi dirinya sendiri. Kakak-kakaknya ada yang jahit, ada yang memintal benang. Kalau Robi'ah kerjaannya saat itu menyeberangkan orang pakai perahu warisannya ayahnya. Cuma waktu Basrah dilanda kekeringan, sudah tidak mengatasi lagi kerjaan-kerjaan itu, mencoba keluar daerah. Malamnya saat keluar daerah nyari penghidupan ini, Robi'ah dan saudara-saudaranya diculik, terus dijual sebagai budak. Nah, itu tradisi zaman dulu kan masih ada begitu. Kalau hari ini menyebutnya trafficking. Nah itu dialami oleh Robi'ah. Lama dia jadi budak, kebetulan dapat majikan yang galak. Jadi tidak sempat santai-santai istirahat, pokoknya tidak pernah tidur lah. Dia jadi budak itu. Paginya kerja, malamnya dia harus minum. Jadi nggak sempat tidur. Sampai satu ketika majikannya ini lihat Robi'ah malam-malam sedang ibadah, di atas kepalanya ada cahaya yang menerangi tempat beliau sedang beribadah itu. Dari situ terus majikannya kaget, merasa bahwa Robi'ah ini orang istimewa. Kemudian dimerdekakan, dibebaskan. Dimulailah fase baru kehidupan Robi'ah. Setelah dia dibebaskan, dia pulang kampung. Ada yang bilang sebelum pulang kampung, Robi'ah kerja dulu jadi seniman. Robi'ah ini dikenal pinter menyanyi, pinter main seruling. Tapi itu tidak lama. Nanti kemudian pulang ke kampung, uzlah juhud, dan nanti dikenal sebagai sufi besar. Itu Robi'ah. Jadi rujukannya sufi Basrah zaman itu. Jadi sering sufi-sufi itu berkunjung ke Robi'ah, minta petunjuk, minta fatwa. Itu posisinya Robi'ah di mata para sufi. Itu sekilas riwayat hidupnya. Tidak usah tanya karomah-karomahnya. Banyak. Kamu baca buku sendiri ya. Cerita-ceritanya banyak. Satu ketika dia sama Hasan Basri, sama-sama dari Basrah, sedang ngobrol. Tiba-tiba Hasan Basri, Robi'ah, sholat yuk. Terus Hasan Basri ini ingin pamer bahwa dia juga punya karomah. Ngambil sajadah, naik ke atas air sungai, terus sajadahnya digelar di sungai. Sholat di atas itu. Tapi Robi'ah ketawa aja. Hasan Basri, kalau kamu mau pamer nanggung, gini aja. Terus Robi'ah melemparkan sajadahnya ke udara. Ayo kita sholat di atas saja, sekalian biar orang lihat sak kota. Ya. Terus Robi'ah bilang, apa kayak gini nih mbok anggap istimewa? Kalau sekedar bisa jalan di air, ikan juga bisa. Terbang kayak gini nih, burung sama lalat juga bisa. Tidak ada istimewanya. Yang istimewa adalah istiqomah kita di jalannya Allah. Itu salah satu cerita karomahnya. Yang lain-lain banyak. Yang di buku-buku banyak diceritakan, misalnya pencuri. Ada pencuri itu masuk ke rumahnya Robi'ah. Begitu di dalam, pencurinya bingung sendiri. Apa yang diambil?
Tidak ada apa-apa di rumahnya Robi'ah. Pencuri tidak cerdas. Wong ngerti orang miskin tidak punya apa-apa, zuhud uzlah kok dicuri. Tidak ada apa-apa. Kabarnya hanya ada kendi satu. Itu pun nggak berharga. Terus pencurinya daripada nanggung sudah kendi ini dibawa. Begitu kendinya diangkat dia mau keluar, pintunya hilang. Dia nyari pintunya tidak ada. Kendinya dikembalikan lagi. Pintunya kelihatan. Terus, itu pintunya di situ ya pokoknya. Terus tak ambil lagi kendinya, hilang lagi pintunya. Ya. Itu karyawannya Robi'ah. Tapi pagi-pagi Robi'ah ngerti, wah kasihan sekali kamu kesini nggak dapat apa-apa. Yuk tak kasih sesuatu biar pulangnya tidak tangan hampa. Ya, sama Robi'ah tidak dikasih barang, tapi diajari bermunajat, berdoa pada Allah. Nanti kabarnya maling ini akhirnya jadi salah satu pengikutnya Robi'ah. Oke, ya alhamdulillah malingnya di rumahnya Robi'ah. Keluarnya jadi sufi. Nah, iya kan, maling di rumahnya wali kan ya keluarnya jadi wali. Oke, kalau kamu maling di rumahnya orang kaya, keluarnya bonyok kamu dipukuli. Ketahuan. Oke, bismillah. Malam ini kita fokus pada mahabbah dalam dunia tasawuf. Robi'ah kabarnya tidak menikah. Makanya judul kitabnya Syekh Abdul Mun'im Qondil itu kan Robi'ah Adawiyah Azra'ul Basroh Al-Batul. Batul itu tidak nikah. Jadi versi-versi Arab biasanya menyebut Robi'ah ini tidak nikah. Tapi versi Indonesia misalnya di Ukudulu Jennya Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebut Nabi Robi'ah sempat menikah. Dan saat dia menikah itu di Ukudulu Jen itu Robi'ah mempersilahkan suaminya, kalau mau nikah lagi silakan aja bebas. Dan suaminya terus begitu dipersilahkan nikah langsung 3. Dan Robi'ah tidak apa-apa, dia tetap merawat suaminya. Itu silakan yang rajin baca Ukudulu Jen. Ya, di situ ada nanti ceritanya Robi'ah. Malah banyak sufi yang ingin melamar dia untuk dijadikan istri. Bahkan ada cerita khalifah, raja salah satu wilayah juga atau gubernur ingin melamar dia, tapi semua tidak ada yang diterima. Suatu ketika ada banyak orang datang, terus semua ingin ngelamar. Robi'ah disuruh milih, terserah milih yang mana. Ada wali, ada sufi, ada yang muda. Terus Robi'ah bilang, gini aja deh, saya punya 4 kuis, 4 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab 4 pertanyaan saya ini, silahkan saya diberi istri. Yang pertama, besok kalau saya meninggal, itu dalam keadaan mukmin atau kafir? Susah jawabnya ya. Tidak ada yang bisa jawab. Yang kedua, besok aku kalau ditanya malaikat mungkar nakir, bisa jawab apa enggak? Yang ketiga, besok waktu diberikan buku catatan amal, aku menerimanya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Dan yang terakhir, besok waktu di akhirat dikelompokkan manusia jadi 2, ada ashabun nar sama ashabul jannah. Aku ada di mana? Ada di grup mana? Oh, itu kan jawabnya susah, itu tidak ada yang bisa. Memang niatnya nolak. Nah, jadi bisa kalian pakai sebagai modus kalau ada yang nembak. Mau nolak, tak kasih 4 pertanyaan. Kalau bisa jawab, menikahi aku. Nah, itu Robi'ah. Ada lagi Hasan Basri. Hasan Basri ini termasuk yang ngebut pingin nikahi Robi'ah. Satu ketika sama Robi'ah dijawab begini, Hasan Basri, Allah itu menciptakan akal berapa bagian? Jawabnya Hasan Basri, 10 bagian. 9 dikasih ke laki-laki, 1 dikasih ke perempuan. Terus Allah menciptakan syahwat berapa bagian? 10 bagian juga. 9 dikasih perempuan, 1 dikasih ke laki-laki.
Terus ketawa Robi'ah. Nah gimana kamu? Nafsu 1 dikawal akal 9 aja kamu pontang-panting. Aku nafsuku 9 dikawal dengan akal 1 bagian aja aku kuat. Nah, itu pelecehannya Robi'ah pada Hasan Basri. Ya. Dan Hasan Basri akhirnya mundur, tidak jadi. Dan sampai meninggal Robi'ah dikenal tidak menikah. Kalau meninggal, jadi waktu Robi'ah mau meninggal itu kan sahabat-sahabatnya Sufi pada datang, tapi sama Robi'ah diusir. Jangan kesini semua itu loh. Para malaikat yang mau datang jadinya nggak bisa lewat. Jadi semua disuruh keluar dari kamarnya, terus beliau meninggal sendiri dalam usia 80 tahun. Lahir 714 Masehi, meninggal 796 80-82. Oke, bismillah, kita lihat apa tawaran mahabbah dari Robi'ah.